Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang membahas tentang Islam dalam hadis Abdullah bin Umar. Islam dibina di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kita berhenti di pembahasan kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah dan hamba-Nya memiliki beberapa konsekuensi yang harus kita perhatikan, sehingga kesaksian yang kita nyatakan adalah kesaksian yang benar dan diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ada yang ingat apa? Yang pertama, membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, seorang utusan, tidaklah mengabarkan kecuali apa yang dikabarkan oleh yang telah mengutusnya, yakni Nabi Muhammad yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutkan 2 contoh yang mana para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan sedikit pun untuk membenarkannya. Yang pertama, ada yang ingat? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Quraisy mengabarkan kepada beliau bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan melakukan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beberapa hari kemudian Abu Bakar datang, dan orang-orang Quraisy pun mereka datang mengurumuni Abu Bakar, berharap Abu Bakar mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kabar yang mereka terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi keimanan yang kokoh di dada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik, atau sebelumnya beliau mengatakan la in kana qala dzalika laqad sadaqa. Apabila Muhammad ibn Abdullah utusan Allah
mengabarkan hal tersebut, maka pasti dia benar. Pasti dia benar. Maka orang-orang Quraisy pun menekan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah kau membenarkan dalam satu malam Muhammad ibn Abdullah bolak-balik dari Mekah menuju Syam kemudian balik lagi? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Ya, sesungguhnya saya membenarkan apa yang lebih hebat dari hal tersebut. Usaddiquhu bi khabaris samai fi ghudwatin aw rawha. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan bahwasanya hal tersebut kabarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di arsy. Falidzalik, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan laqab, julukan sebagai As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, ingat. Apa contoh yang kedua? Ali radhiyallahu anhu membenarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan utusan yang dikirimkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika si utusan ini, seorang budak belian, mengelak setelah diperiksa oleh Ali radhiyallahu anhu kendaraannya, tunggangannya, maka Ali radhiyallahu anhu dengan keimanan dan pembenaran yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kadzaba Rasulullah wa ma kadzabna." Nabi itu tidak pernah dusta. Dan ketika apa yang dikabarkan pasti benar. Kalau engkau tidak mengeluarkan surat yang Rasulullah kabarkan, niscaya pasti akan kami telanjangi engkau dalam rangka mencari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap kita setelah mendapatkan dua contoh ini dan banyak contoh-contoh dari Nabi, dari para sahabat, sikap kita ketika sampai kepada kita kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita, maka kita pun konsekuensinya apabila hadis itu sahih, kita harus membenarkan kabar-kabar yang tercantum di dalam hadis tersebut, tanpa kita disusahkan dengan mencari apakah sesuai dengan penemuan-penemuan pada zaman ini ataukah masuk dalam logika ataukah tidak. Harus kita katakan sami'na wa ata'na. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang hal-hal, contohnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu aw liyanza'hu." Apabila lalat itu masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan falyaghmishu. Maka apabila lalat tersebut sudah ada di minuman kita, maka celupkanlah, kata Rasulullah. Celupkanlah lalat tersebut, setelahnya buang lalat tersebut. Kemudian Rasulullah kabarkan, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaa. Kata Rasulullah, sesungguhnya lalat itu salah satu sayapnya itu racun, dan sayap yang lain itu adalah penawar untuk racun tersebut. Maka ketika hal ini sampai kepada kita dengan jalan yang sahih,
tercantum dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, maka orang-orang yang memiliki kesaksian Muhammad Abdullah wa Rasuluhu harus membenarkan bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang nyata lagi benar. Walaupun misalnya penemuan-penemuan ataupun penelitian-penelitian tidak mendukung hal ini. Karena keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita gantungkan terhadap hasil riset, tidak. Anggaplah hasil riset itu mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kita dengan jalan yang benar, lagi sahih hadisnya hujjah, maka kita benarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita memiliki kesaksian Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan perintah tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan poin yang ketiga, menjauh dari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi poin yang kedua dan ketiga dari konsekuensi kepada Rasulullah, daripada kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah dan hambanya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan perintah dilaksanakan, yang berkaitan dengan larangan maka dijauhi larangan-larangan tersebut. Karena apabila ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman tidak memiliki pilihan kecuali harus taat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah buat orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutus satu perkara, maka mereka memiliki pilihan dari perkara yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sikap orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apabila telah jelas perintah Allah dan Rasulnya, untuk melaksanakan perintah tersebut. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak menyibukkan dengan apakah perintah ini adalah perintah yang wajib ataukah sunnah saja. Ketika seorang tidak melaksanakannya, apakah ada celaan ataukah tidak, dilaksanakan. Tidak disibukkan dengan mencari hikmah. Apa hikmah dari perintah ini? Apa hikmah dari larangan ini? Tidak. Para sahabat ridwanullahi alaihim menjadikan perintah Allah dan Rasulnya sebagai hikmah terbesar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika ada Mu'adz, salah seorang tabi'in dari kalangan perempuan, bernama Mu'adzah binti Abdullah, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha
disiapkan oleh Rasulullah pada umumnya semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kader untuk mengajar kepada umat, menjadi guru besar untuk umat. Sehingga semuanya 9 ini adalah lumbung ilmu yang tak pernah kering dan tak pernah kehabisan. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, pembesar-pembesar sahabat, apabila mereka mencari permasalahan, solusi dari perbedaan pendapat yang mereka lakukan, mereka bertanya kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan jawabannya pada istri-istri Rasulullah. Lebih-lebih Aisyah radhiyallahu anha. Maka Mu'adzah binti Abdillah, salah seorang tabi'in ini, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummul mukminin, ma balul haid taqdi as-shawma wa la taqdi as-shalah?" Wahai ibu kita, kenapa perempuan yang datang bulan ketika meninggalkan puasa dan meninggalkan salat, yang diqadha itu salat bukan puasa? Artinya kedudukannya salat lebih tinggi daripada puasa. Kenapa yang diqadha itu puasa bukan salat? Ini pertanyaannya Mu'adzah binti Abdillah. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu ini adalah termasuk dari orang-orang Khawarij yang mana mereka berdiam diri di tempat yang bernama Harura, sehingga orang-orang Khawarij dinamakan Haruriyah. Mereka berdiam diri di situ sehingga Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka karena mereka membunuh manusia, bahkan membunuh para sahabat, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Dan pendapat mereka adalah pendapat yang sangat keras, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka orang-orang Khawarij sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh. Antum bayangkan sahabat-sahabat Nabi yang seharusnya mereka memuliakannya, akan tapi mereka malah memeranginya. Rasulullah mensifati mereka ini adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan tidak menyentuh orang-orang kafir sedikit pun. Dan salah satu pendapat mereka yang ekstrim, bahwasanya perempuan-perempuan yang datang bulan, apabila selesai dari datang bulannya suci, wajib mengqadha salat dan puasa. Berat sekali. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan dengan hal ini, langsung bertanya kepada Mu'adzah, "Apakah engkau ini Haruriyah? Apakah engkau ini adalah Khawarij yang membangkang dan memberontak kepada penguasa yang sah?" Maka kata Mu'adzah ibn Abdillah, "Lastu biharuriyah, saya ini bukan Khawarij. Walakinni as'al, akan tetapi yang saya lakukan dengan hal ini, saya ingin mendapatkan ilmu. Kenapa hal ini terjadi?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan pernyataan beliau, "Kana yusibuna dzalik." Kami perempuan-perempuan di zaman Rasulullah datang bulan. Dan menjadi suatu ketentuan yang telah Allah tentukan kepada anak perempuan Bani Adam. Semuanya datang bulan. Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Jawaban beliau, kami ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa, dan tidak diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat. Jadi mengqadhanya, kenapa ini mengqadha, kenapa tidak mengqadha ini? Jawaban Aisyah radhiyallahu anha tidak bersilat lidah, tidak menjelaskan panjang lebar, tidak. Yang beliau fokuskan
inilah bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Selama Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha puasa tanpa mengqadha salat, maka itulah hikmah di balik perintah tersebut, tidak yang lainnya. Menunjukkan kefaqihan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya melaksanakan perintah Rasulullah ataupun menjauh dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang memiliki kesaksian dengan kesaksian yang benar bahwasanya Muhammad Rasulullah tidak membeda-bedakan. Ini Al-Quran, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membeda-bedakan. Karena kedua-duanya pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushaku an yaq'uda ar-rajulu minkum ala arikatihi yuhaddatsu bihadithi fayaqul. Hampir-hampir ada seseorang yang duduk di peraduannya, kemudian sampai kepadanya hadis dari aku, dari Rasulullah, sampai kepadanya dengan jalan yang sahih, diperintahkan dengan perintah-perintah yang sangat jelas. Maka orang ini mengelaknya dengan mengatakan apa? Baini wa bainakum kitabullah. Cukup antara kita dengan kalian ini Al-Quran saja. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Apabila kita dapati dalam Al-Quran sesuatu yang halal, maka kita jadikan hal tersebut adalah sesuatu yang halal tanpa melihat kepada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wajadna fihi haraman haramnah. Dan apabila kita dapatkan dalam Al-Quran perkara-perkara yang haram, maka kita haramkan hal tersebut. Cukup Al-Quran saja. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan pasti benar. Dan ini kita dapati terdapat pada sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian kaum kita, ketika sampai kepadanya hadis-hadis dari Nabi mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Termasuk adab kita ketika mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, bukan mengatakan hal itu adalah prediksi, bukan. Karena prediksi apa? Bisa benar, bisa salah. Akan tapi yang dikabarkan oleh Rasul adalah pasti benar. Dan itu terjadi, kita dapati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serupa dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ah. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan yang serupa dengan Al-Quran, yang serupa. Maka ketika orang-orang menolak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan cukup buat kita ini Al-Quran saja, maka pada hakikatnya Al-Quran telah membungkam mereka sehingga mereka seharusnya tidak bisa berkata-kata. Karena Al-Quran telah memerintahkan dalam banyak ayat supaya manusia dan orang-orang yang beriman taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak mungkin seseorang taat kepada Rasulullah SAW yang itu adalah taat kepada Allah kecuali dengan mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, yakni para umara dan para ulama. Jadi diperintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dalam satu hadis, beliau pernah suatu ketika mengatakan, "La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wal mutanammisati wal mutafallijati bil husni al mughayyirati khalqallah." Kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat, beliau mengatakan Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang ditato dan perempuan-perempuan yang meminta tato dan perempuan-perempuan yang menghilangkan alis-alis mereka untuk alasan apapun juga, dan perempuan-perempuan yang menjadikan gigi mereka itu indah. Dan semuanya dalam rangka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah seorang perempuan yang mendengarkan perkataan sahabat yang mulia ini bernama Ummu Ya'qub al-Asadiyah, dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa dhalik?" Bagaimana hal tersebut? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika si perempuan ini menanyakan, beliau menjawab, bagaimana saya tidak melaknat apa-apa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut termaktub dalam Al-Quranul Karim, termaktub. Maka Ummu Ya'qub al-Asadiyah mengatakan lagi, saya telah membaca Al-Quran dari depan sampai belakang, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai Minal Jinnati wan Nas. Saya sudah bolak-balik membacanya. Saya tidak mendapatkan apa yang kau katakan. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bukankah engkau telah membaca apa yang termaktub, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka kalian berhentilah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut, maka larangan dari Rasulullah serupa, kata Abdullah bin Mas'ud, dengan larangan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beda, kata beliau. Sehingga orang-orang yang ketika mereka berupaya menjadikan jarak antara Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengamalkan Al-Quranul Karim, pada hakikatnya mereka tidak mau melaksanakan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim
Perintah-perintahnya tidaklah mungkin dilaksanakan kecuali ketika kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, perintah-perintahnya secara umum adalah garis besar saja. Kecuali perkara-perkara yang sedikit saja yang Allah Subhanahu wa taala perinci perkara tersebut. Seperti yang berkaitan dengan ilmu waris. Allah Subhanahu wa taala langsung perinci dalam Al-Qur'an dalam 3 ayat. Ayat 11, 12 surat An-Nisa dan ayat yang terakhir. Diperinci semua. Kemudian yang berkaitan dengan masuk rumah, Allah Subhanahu wa taala perinci dalam surat An-Nur. Karena dalam muqaddimah surat An-Nur dibahas tentang perzinaan. Termasuk lubang untuk seseorang, celah untuk seseorang melakukan perbuatan zina adalah masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Sehingga disebutkan hal tersebut, cara untuk masuk rumah. Adapun perkara-perkara yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara garis besar saja. Wa aqimus shalah, laksanakan dan tegakkanlah salat. Adapun perincian salat bagaimana, merujuk kemana ikhwan? Kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia untuk mereka menunaikan kewajiban ibadah haji apabila mereka memiliki kemampuan menuju tanah Mekah, tanah suci. Bagaimana cara ibadah haji dan bagaimana menentukan kemampuan tersebut, semuanya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini cukuplah berpedoman dengan Al-Qur'an saja, maka pada hakikatnya mereka itu tidak ingin mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak tepat apabila kita menamakan mereka itu sebagai Qur'aniyin, tidak tepat. Harusnya apa? Ingkarus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari sunnah. Karena apabila dinamakan sebagai Qur'aniyin, Al-Quran telah menolak mereka. Jadi posisi yang pertama sunnah dengan Al-Quran adalah menjelaskan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran secara garis besar saja. Kemudian konsekuensi yang ketiga, udah ya, kedua dan ketiga tadi. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauh dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya adalah ketaatan kepada Rasulullah. Yang keempat adalah tidak mengedepankan perkataan salah seorang pun dari manusia di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diperintahkan hanya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana taat kita kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia, maka ketika ada perintah dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya harus ditimbang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak. Seperti dalam ayat yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah
taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ulil amri adalah ulama dan umara. Ulama adalah yang mereka mengetahui tentang ilmu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan umara adalah eksekutor. Sehingga ulil amri adalah ulama dan umara. Silakan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas surat An-Nisa ayat ke-59. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri seperti yang saya sebutkan adalah para ulama ataupun para penguasa, umara. Artinya selain dari Rasulullah SAW, siapapun itu, maka taatnya tidak taat yang mutlak. Artinya tidak harus ketika mendengar perintah harus mengatakan ya saya menurutinya dan mentaatinya dalam rangka mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ada perintah dari ulil amri, ulama bagaimanapun tingkat kedudukan ilmunya haruslah merujuk apakah perintahnya itu berkesesuaian dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah membahas juga di dalam majelis ini bagaimana Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan tentang satu saraya. Saraya itu adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan peperangan. Akan tetapi Rasulullah tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Itu namanya sariyah ataupun saraya. Adapun ghazwah adalah peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut di dalam peperangan tersebut. Namanya ghazwah. Sama-sama peperangan. Kalau yang Rasulullah tidak ikut namanya sariyah ataupun saraya. Adapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut di dalamnya maka disebut ghazwah. Ghazwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti, semuanya ada 18 ghazwah. 18 peperangan. Adapun bu'uts ataupun saraya ataupun sariyah itu lebih dari 300 saraya. Dari 11 tahun ataupun 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Maka di antara saraya yang telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sariyah yang sariyah itu dipimpin oleh Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah sahabat yang dikenal dengan banyolnya dia. Kadang-kadang banyak gurau. Dan gurau tidak mengapa. Bahkan Rasulullah jadikan Abdullah ini sebagai pemimpin dalam syariah tersebut. Maka Rasulullah memberikan kepadanya surat yang isi surat tersebut supaya apabila sampai kepada satu tempat dibacakan surat tersebut kepada pasukan oleh Abdullah. Pernah saya bawakan enggak? Kisah ini. Belum ya. Kemudian sesuai dengan perintah Rasulullah, Abdullah ibn Hudzafah membacakan kisah ini. Membacakan surat ini. Suratnya dibacakan. Inti dari surat yang Rasulullah perintahkan kepada Abdullah untuk membacakannya supaya pasukannya itu taat kepada Abdullah ibn Hudzafah sebagai seorang qaid, sebagai seorang pemimpin dalam pasukan tersebut.
Maka Abdullah pun memerintahkan dengan perintah pertama supaya mereka taat untuk menggali parit. Maka pasukan tersebut pun menuruti dan taat. Setelahnya mereka mengumpulkan kayu bakar, diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dinyalakan api yang menyala-nyala. Kemudian kata Abdullah, nah sekarang perintah berikutnya, setiap dari pasukan untuk melemparkan diri mereka kepada api yang menyala-nyala tersebut. Dan kalau melemparkan diri mereka ke api yang menyala-nyala tersebut, artinya pasti mati. Pasti mati. Karena para sahabat itu tidak kebal terhadap senjata. Terhadap api tidak mereka kebal. Maka mereka terdiam. Diulangi lagi perintah tersebut. Terdiam lagi. Bingung mereka. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, wahai Abdullah, kami ini taat kepada engkau dalam rangka taat kepada Rasul, dan taat kepada Rasul dalam rangka supaya selamat dari an-nar. Apa nar di sini? Api. Kami berharap untuk selamat dari api. Maka begitu ada jawaban yang demikian, Abdullah pun tertawa. Enggak, saya hanya gurau dengan kalian. Jadi emang suka banyol. Saya gurau dengan kalian. Ketawa. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila mereka menjeburkan diri mereka ke api tersebut, pasti mereka tidak akan keluar sampai hari kiamat. Artinya diazab. Kemudian Rasulullah SAW katakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat kepada seseorang yang merupakan pemimpin kita, baik dari keagamaan ataupun kekuasaan, di dalam al-ma'ruf, yang berkesesuaian dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir mengatakan setelahnya turunlah surat An-Nisa ayat 559 tersebut. Jadi yang namanya taat sesuai dengan apa yang di dalamnya ada dalil berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apabila ada dalil berupa Al-Quran dan As-Sunnah, maka artinya dia mengedepankan perkataan Rasulullah SAW dari siapapun juga. Karena inilah kita diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Al-Hujurat ayat yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengedepankan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun juga. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi apabila ada perkataan sampai kepada kita, untuk menilai perkataan tersebut benar ataukah tidak, kita timbang dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkataan para sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah yang Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kita berbeda pendapat untuk mengetahui kebenaran tersebut, bukan kata imam siapa, bukan. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tidak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ada orang alim, kemudian ada orang alim yang orang alim tersebut di atasnya lagi. Ada orang lain lagi yang alim di atasnya lagi. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satu orang pun dalam umat ini yang mengetahui semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak ada. Allahumma illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, orang yang paling alim dalam umat ini. Tidak pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki perkataan yang perkataannya menyelisihi
perkataan Rasulullah dan Rasul. Maaf, perkataan Rasulullah, perkataan Allah dan Rasul. Tidak ada. Bahkan di dalam banyak perkara, ketika para sahabat tidak mengetahui satu hal, maka Abu Bakar As-Siddiq-lah yang mengetahui hal tersebut. Adapun selainnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena yang namanya para ulama, di antaranya para sahabat bisa lupa. Lupa bisa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan bersama Ammar ibn Yasir. Kemudian Ammar ibn Yasir dan Umar bin Khattab di dalam Sariyah juga, keduanya janabah. Kemudian Ammar ibn Yasir, cara menghilangkan janabahnya, hadas besarnya dengan cara apa? Guling-guling di pasir. Karena ia tahu bahwasanya apabila seorang tidak bisa berwudu, maka dengan cara tayamum. Kalau tayamum beliau memperkirakan untuk hadas kecil, maka untuk hadas besarnya beliau analogikan bagaikan mandi. Sebagaimana mandi itu untuk seluruh tubuh, maka tayamum untuk hadas besar dengan guling-guling tersebut. Maka ketika sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah ajarkan, cukup bagi engkau dalam hadas besar tayamum juga, sebagaimana untuk hadas kecil, untuk wudu. Kemudian ketika di khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir sebagai salah seorang ulama di kalangan sahabat berfatwa kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang meminta ilmu kepadanya. Kemudian mengajarkan kepada mereka tentang apa yang ketika beliau itu melakukan perjalanan bersama Umar bin Khattab. Kemudian setelahnya beliau guling-guling untuk mengangkat hadas besar tersebut. Maka ketika hal ini sampai kepada Umar bin Khattab, yang mana beliau itu pada saat itu sebagai Amirul Mukminin, dipanggillah Ammar bin Yasir, ittaqillah wa la takdzib alayya. Takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau berdusta atas nama saya. Artinya apa, ikhwan? Artinya Ammar bin Yasir ingat dengan kejadian tersebut, adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lupa terhadap kejadian tersebut. Artinya seorang ulama bisa lupa. Sehingga ketika seorang memiliki pernyataannya kita benarkan atau salah, kan haruslah merujuk kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.